Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar pada hari ini? Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat diberikan kesehatan, kita dapat diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita dapat belajar kembali, kita dapat berkumpul untuk mencari ilmu kembali pada pertemuan hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang fikih, tepatnya pada masalah wudhu. Nah, apa itu wudhu dan bagaimana tata cara yang wudhu yang benar dan kenapa kita harus berwudhu? Nah, itu pada pagi hari ini kita akan mempelajari semua itu. Yang pertama yaitu wudhu. Apa itu wudhu? Wudhu ialah salah satu jenis bersuci yang mana diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita melaksanakan sholat. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsa'u ru'usakum wa arjulakum hatta ka'bain. Nah, maka diwajibkan bagi kita untuk mencuci wajah, mencuci kedua tangan sampai ke siku, dan membasuh sebagian dari kepala, dan juga mencuci kaki sampai dengan mata kaki. Nah, itu adalah dalil dari mana kita diwajibkan untuk berwudu sebelum melaksanakan sholat apapun, maupun itu sholat fardu maupun itu sholat sunnah. Rasulullah pun juga bersabda bahwasanya bagi siapa yang ingin melaksanakan sholat, maka diwajibkan baginya untuk berwudu. Maka tidak sah sholatnya bagi seseorang yang melakukan sholat tapi ia belum berwudu ataupun bersuci. Nah, selanjutnya yaitu tentang tata cara wudu. Apa saja sih fardu dalam wudu, wajib dalam berwudu? Yaitu yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Niat adalah rasa hati ingin melakukan perbuatan sesuatu. Itu adalah niat. Niatkan hati kita, niatkan diri kita untuk bersuci. Bahwasanya kita ingin bersuci, kita ingin berwudu. Yaitu niat untuk wudu. Yang kedua yaitu membasuh atau mencuci muka. Dan yang selanjutnya yaitu mencuci kedua tangan sampai ke siku, lalu mencuci sebagian dari kepala, dan mencuci kaki sampai ke mata kaki. Nah, kenapa di situ tidak diterangkan seperti halnya berkumur maupun membasuh telinga? Karena kedua bagian itu bukan masuk dalam rukun wajib wudhu maupun hal-hal yang diwajibkan dalam berwudhu. Kenapa? Karena kedua hal ini adalah masuk ke sunnah wudhu, yaitu beberapa sunnah wudhu seperti halnya kita berkumur, lalu istinsyak yaitu memasukkan air dari hidung dan mengeluarkannya kembali, itu adalah istinsyak. Lalu membasuh atau membersihkan telinga, membasuh telinga dengan air, itu adalah masuk ke dalam sunnah wudhu. Jadi apabila kita tidak melakukannya, itu pun tidak apa-apa, tapi alangkah lebih baiknya kita melakukannya. Kenapa? Karena itu adalah apa yang telah diajarkan oleh junjungan Nabi besar kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi alangkah lebih baiknya apabila kita berwudu juga menerapkan apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu yang pertama yaitu niat, lalu disusul dengan kita berkumur. Setelah berkumur kita bisa beristinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, lalu mencuci muka,
atau wajah, lalu mencuci kedua tangan sampai ke siku. Ingat, harus sampai ke siku, jadi tidak boleh kita lakukan hanya sebatas sebagian seperti ini. Ini masih belum sah wudhunya, belum diterima wudhunya, harus sampai siku. Lalu membasuh sebagian dari kepala, disusul dengan sunnah yaitu membasuh kedua telinga dan mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib. Tertib ini wajib. Kenapa? Jadi dalam hal wudhu kita haruslah tertib dalam menjalankannya. Kita harus berurutan. Tertib di sini maksudnya adalah berurutan, yaitu dari berkumur, dari niat berkumur sampai ke kaki itu harus kita lakukan secara berurutan. Tidak boleh kaki dulu baru wajah, tidak boleh tangan dulu kaki wajah, tidak boleh, harus secara berurutan. Terus selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu. Apa saja hal yang membatalkan wudhu? Yaitu seperti halnya keluarnya najis dari kubul dan dubur, yaitu seperti kencing atau buang air kecil, buang air besar maupun kentut. Lalu tertidur, pingsan, lah itu adalah, atau menyentuh yang bukan mahram atau muhrimnya dan muhrimnya, itu sangat tidak diperbolehkan karena itu dapat membatalkan wudhu. Nah, hasil dari apa yang telah kita pelajari hari ini semoga dapat bermanfaat dan harus dipraktekkan, karena ilmu tanpa dipraktekkan itu seperti halnya pohon tanpa buah, sia-sia. Kalau ilmu hanya sebatas pengetahuan itu akan menjadi sia-sia. Nah, setelah kita mengetahui segalanya tentang wudhu, kita harus mempraktekannya. Ketika kita berwudhu haruslah kita mempraktekkan apa yang telah kita ketahui. Maka jangan pernah berwudhu mungkin hanya asal-asal membasahi, mungkin tidak asal tangan hanya asal, haruslah sampai ke siku, kaki pun tidak hanya sebatas kena air, tidak boleh. Maka semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat kepada diri kita khususnya, secara umum bagi saudara, keluarga, kita dapat membagikan apa yang telah kita dapat. Nah, cukup sekian. Saya kira apa yang telah sampaikan cukup jelas, cukup dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.